Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bertemu di dua garis bawah. Masih dalam pembahasan atau pembacaan buku Mishkat karya Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Kemarin kita sudah membahas terkait bab 1, yaitu The Westernisasi pada subbab barat. Sekarang berarti kebalikannya dari barat, yaitu timur. Apakah yang dimaksud timur sebenarnya? Lagi-lagi, timur itu bukanlah sebuah letak geografis, tapi timur itu sebagaimana definisi kemarin barat adalah suatu alam pikir atau pandangan hidup. Nah, kita akan mencoba untuk mengulik kembali apakah itu timur menurut definisi dari beliau, terutama secara pandangan Islam. Oke, mari kita mulai pembahasan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Timur. Ketika saya berkunjung ke perpustakaan Islamic Research Academy di Leicester, Inggris, fotokopi di situ mendadak macet dan tidak ada yang nampak bisa diperbaiki. Tiba-tiba seorang yang berjanggut panjang dan berpakaian salwar gamis mencoba mengotak-atik mesin itu. Saya yakin dari logat Inggrisnya dia orang Pakistan atau India. Banyak yang antri fotokopi waktu itu. Semua setengah kesal dan tidak sabar. Dan akhirnya dengan mudah mesin itu berfungsi kembali. Kisahnya sederhana dan tidak penting. Yang penting apa yang dikatakannya kemudian. Sambil tersenyum dia berkata, "You see, wisdom always come from the east." Loh, apa hubungannya? Kami diam sejenak, tapi kemudian tertawarnya. Rasanya kami sedang memperolok-olok teknologi barat. Teknologi itu kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan wisdom dari timur. Tapi itu hanya olok-olok. Makna timur atau Orient dapat dipahami hanya dalam konteks barat atau Occident. Ini bukan klarifikasi geografis dan nama dua mata angin. Ini tidak jelas siapa yang memulai mengolok-olok kamu orang timur, kamu orang barat. Yang pasti, orientalisme mendahului oksidentalisme. Kini siapa yang disebut orang timur dan orang barat sudah jelas. Timur, kata Edward Said, adalah masyarakat dan bahkan spirit yang menakutkan barat. Dalam buku Orientalism halaman 1 dan 2. Bahasa Edward nampak agak kasar, tapi gambaran yang tepat untuk fenomena perseteruan. Timur dan barat bahkan seperti dua kutub yang mustahil bertemu. Saya lalu teringat dengan Iqbal. Ia memberanikan diri menghubungkan kutub itu dengan pesan-pesannya. Dia sadar tidak banyak yang berani menyampaikan pesan kepada barat. Ia menulis, "Saya tahu di kegelapan timur tidak ada cahaya tangan Musa atas Fir'aun." Pesan Iqbal untuk barat dikompilasi dalam bentuk puisi. Tahun 1923 berjudul Payam i Masyriq, pesan dari timur. Pesan ini disampaikan sebagai jawaban atas ratapan Goethe seabad sebelumnya. Goethe 1749 sampai 1832 menulis buku West Ostlicher Divan. Dia meratapi mengapa pandangan manusia barat menjadi sangat materialistis. Ia berharap timur dapat membawa misi yang menjanjikan nilai-nilai spiritual. Iqbal menjawab, moralitas dan agama itu penting bagi peradaban. Hidup ini tidak akan pernah meningkat tanpa memahami makna spiritualitas. Ratapan Goethe dan pesan Iqbal masih tetap relevan hingga kini. Nyatanya, para pendeta Kristen di Barat masih terus menyesali. Spirituality has gone to the east. Spirituality has gone to the east. Barat memang materialistis, individualistis, dan mematikan rasa belas kasih dan persaudaraan antar manusia, kata Iqbal. Maka ia kemudian berpesan, wahai penghuni negeri-negeri barat, alam milik Tuhan ini bukan toko. Yang kau anggap barang berharga akan terbukti bernilai rendah. Peradaban Anda akan bunuh diri dengan pisau Anda sendiri. Sarang yang dibangun di atas dahan yang rapuh tidak bertahan lama. Bait terakhir itu ia ulangi lagi dalam Bang Idara.
Peradaban yang hanya berdasarkan kapitalisme tidak akan berumur panjang. Pasalnya tentu, karena kekurangan asas moralnya dan lack of wisdom. Sejalan dengan kegelisahan Goethe, pesan Iqbal dialihkan ke Karl Marx 1818 sampai 1883. Iqbal kagum pada gagasan ekonomi Marx. Karena terlalu kagum, ia menyebut Marx sebagai dalam tanda kutip nabi tanpa wahyu. Orang yang seperti Marx boleh jadi hatinya beriman, tapi otaknya kafir. Karena itu pesan Iqbal, baiknya Marx kembali kepada agama dan nilai-nilai spiritual. Pesan itu secara puitis dituangkan dalam Javidnamah. Orang Barat kehilangan visi tentang surga. Mereka berburu mencari spirit murni dari perut. Iqbal pun berpesan kepada Nietzsche 1884 sampai 1900. Nietzsche adalah pemikir cengeng. Ia merintih bagai orang tua dan menangis cengeng seperti anak kecil. Ketika pikirannya buntu, ia menangis. Where is man? Ketika pikirannya buntu, ia menangis. Where is man? Siapa yang bisa saya orangkan? Aku perlu guru atau master, katanya. Master yang bisa membimbing jiwa. Sayangnya, teriakannya tidak bisa memanggil orang semerdu azan dan tidak mampu mengusik telinga sekuat musik rock. Tangisan Nietzsche adalah nyanyian spiritual yang tidak lagi digubris oleh Barat. Mencari guru spiritual di Barat hanyalah utopia. Anehnya, dalam kesunyian spiritualnya dan kebuntuan intelektualnya, Nietzsche menawarkan gagasan Superman. Iqbal pun segera tahu, gagasan itu pinjaman dari literatur Islam atau Timur. Sayangnya baju Superman itu tidak berlabel S, baca spiritualisme. Tapi M, baca materialisme. Superman ciptaannya hanyalah makhluk biologis yang tanpa moral dan spiritual. Nietzsche hanya membuang tenaga dan waktu saja, kata Iqbal. Gagasan Superman tanpa melibatkan realitas Hudi atau Tuhan adalah omong kosong. Pancaran sinar matanya hanya dapat menembus dimensi fisik. Konsepnya hanya setingkat kemanusiaan. Masih ada 2 tingkat lagi yang belum dilalui. Realisasi diri dalam konteks sosial dan kesadaran ketuhanan atau lahut. Iqbal pun gergetan. Kalau orang Barat itu maksudnya Nietzsche masih hidup hari ini, tentu aku akan menjelaskan tingkat kesadaran ketuhanan ini. Mestinya Superman diganti dengan insan kamil, kombinasi dari kesadaran ketuhanan lahut dan kemanusiaan masuk. Masih soal manusia, Iqbal juga berpesan kepada kaum feminis. Gerakan wanita modern ini, kata Iqbal, memisahkan wanita dari tanggung jawab biologisnya. Peranan tertinggi wanita itu adalah ibu bangsa. Tapi, wanita modern terlanjur menabur benih individualisme. Kodrat kewanitaan dikorbankan untuk mengisi perut. Ini sama saja dengan bunuh diri, lanjutnya. Hasilnya, wanita Barat hanya memiliki kebebasan dan sanjungan. Sementara wanita Timur juga memiliki kebebasan, tapi dengan segala kehormatan dan penghargaan. With respect and honor. Barat tidak memahami wisdom di balik kerudung wanita Timur, katanya. Jadi benarkah wisdom selalu datang dari Timur? Rabindranath Tagore, peraih hadiah Nobel sastra dari India, membenarkan. Kata bijak, cintailah musuhmu, diucapkan Nabi dari Timur. Taklukkan kemarahan dengan kesabaran, kejahatan dengan kebaikan, juga wisdom Nabi yang lain dari Timur. Tapi kata-kata kenali musuhmu, vini vidi vici, we are the superpower, dan sebagainya keluar dari mulut orang Barat. Tapi Tagore tidak selugas Iqbal. Ia sering menyampaikan pesan dari Timur ke Barat. Tapi ia seperti ragu apakah Barat akan mendengar pesan-pesannya. Di Jerman ia pernah menulis, namaku matahari. Hingga kini aku hanya menyinari Timur. Kini sang matahari beranjak ke Barat. Untuk melihat apakah ia dapat menyinari negeri-negeri itu, sehingga mereka mengalihkan pandangan kepadanya, yang tidak mempedulikan Timur atau Barat. Tagore tidak punya rasa like dan dislike kepada Barat. Ia malah tidak peduli Timur atau Barat. Orang Barat yang bijak mestinya juga begitu. Orang Timur yang bijak malah menegur Barat. Seperti tangan Musa menegur Fir'aun. Hanya orang Timur yang tolol dan tidak tahu Timur akan membenci Timur. Persis seperti kata Guy Eaton dalam King of Castle.
The core of all stupidity is lack of self-knowledge. Goethe dan Tagore sama bijaknya. Tagore tidak peduli timur dan barat. Goethe menganggap timur dan barat sama-sama milik Tuhan. Ia menulis, Goethe is the Orient. Goethe is the Occident. Goethe is the Occident. Tuhan adalah milik timur. Tuhan adalah pemilik barat. Luar biasa. Orang mungkin terperangah dengan diktum Goethe ini. Tapi ada Gupta, penulis buku Goethe and Tagore, segera tahu ternyata Goethe diam-diam memplagiat ayat Al-Quran. Walillahi al-masyriq wa al-maghrib. Hanya saja pada bait selanjutnya Goethe menambahi, the Northland and the Southern land rest in the quiet of his hand. Masalahnya, barat itu milik Tuhan tapi barat sendiri tidak memiliki Tuhan. Jadi benarkah wisdom selalu datang dari timur? Benar. Kalau setuju bahwa timur atau syarq adalah tempat terbit dan barat adalah tempat tenggelam atau ghurb. Faktanya semua agama terbit dari timur. Tapi ketika dibaratkan seperti Kristen, ia justru tenggelam. Mungkin pengakuan Hakim Agung Amerika Serikat tahun 70-an, William O. Douglas, seperti membenarkan kata orang berjanggut di Leicester itu. One great contribution of the East to the West is charity or love, as epitomized by Muhammad. Itulah hikmah atau wisdom itu. Ini adalah cuplikan dari buku Mishkat di bab 1, Westernisasi, subbab timur. Kita akan semakin memahami bahwa lagi-lagi timur bukanlah arah mata angin atau letak geografis. Timur itu adalah alam pikiran, pandangan hidup. Dan orang timur biasa diidentikan dengan sudut pandang Islam. Sedangkan barat adalah sudut pandang dari mereka yang mengutamakan aspek-aspek logika dan hal-hal yang terkait dengannya. Dan tidak sesempit itu sebenarnya apakah Islam itu timur atau barat. Pesan dari tadi Goethe, Iqbal, kemudian Tagore tentu akan mengingatkan kita bahwa tidak peduli timur atau barat. Yang jelas kita menggunakan suatu pandangan dalam konsep yang jelas untuk memahami apa itu konsep untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini lagi-lagi sangat inspiratif. Sekali lagi sangat direkomendasikan untuk membaca buku ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.